Nah, berarti penguasa itu Bang dekat dengan pelanggaran-pelanggaran HAM itu lah ya. Black, Ya Bang. kau tahu orang apa yang ditembak nggak mati? Orang-orang apa nggak? Orang-orang sawah. Salah lah. Jadi siapa? Orang ditembak nggak kena, ya nggak mati lah. Sini baru ya, gue Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di Medan Headlines TV, mengabarkan dan mencerdaskan. Aku oke. I'm Black. Kali ini kita di rubrik Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Black, Ya, siapa Kedan Ngopi kita hari ini? Ini salah satu koordinator Bang. Koordinator apa? Koordinator acara? Bukan lah. Oh, jadi apa? Kok kira panitia? Koordinator apa? Koordinator di salah satu Lembaga. ya bisa lembaga lah Bang. Pas. Lembaga gitu ya. Bang langsung kita sebut di lembaganya. Ya, Nanti LSM gitu. ya. Kalau Black, daripada sahabat emang penasaran, kita Betul. panggilkan aja Abang Da Rahmat Muhammad, SHMH, MH. sebagai Koordinator Kontras Sumut. Sumut. Bang Siap, Rahmat. Bang? Dulu ya. Boleh Bang. Oke. Santai Bang. Kalau pembahasan kita hari ini agak-agak ketat ya kan. Cuman Iya. kita bawa santai aja. Tapi nggak seketat mukamu kan? Oh enggak ah. Enggak. Nah, Sehat, Bang Rahmat? Sehat, sehat. Apa aja agenda hari ini, Bang? Agenda tadi siang ada rapat beberapa, terus juga memonitoring kasus-kasus di Sumut, terutama kasus kerangkeng langka. gitu. Hari ini ada sidang karena ada TNI juga yang disidangkan di situ. Karena kan keterlibatan TNI ada di situ. Oh, begitu. Jadi lagi sidang tadi di pengadilan militer. Artinya sibuk-sibuk di kegiatan itu, Bang ya? bukan kayak kawan kita ya sibuk-sibuk tak menentu ya. Apa itu? Ada kawan kita kayak gitu. Ada. Ya. Oke. Bang, ini kan Kontras Sumut ya? Komisi Orang Hilang dan Tindak Kekerasan. Kekerasan. Iya, berkaitan tadi dengan yang dibahas Bang Rahmat. Betul. Tapi tentu kita berbicara tentang di seputar itu, Bang. Bicara pelanggaran HAM kan gitu. Betul, ya. Karena kan bicara kekerasan pasti tidak terlepas dari pelanggaran HAM. Betul. Nah, aku pengen menggali dulu nih, Black. Ya Bang. Karena memang banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari koordinator kontras. Betul. Sahabat MH juga pastinya ingin menambah wawasan dengan pengetahuan yang disampaikan oleh Abang Da Rahmat ini. Ya betul. Nah, Bang, apa aja sih pelanggaran HAM itu? Karena kan kita ketahui nih, Bang, ada pelanggaran HAM berat, ada pelanggaran HAM ringan. Betul. Bisa Bang jelaskan dulu, Bang? Sebenarnya kalau definisi pelanggaran HAM itu ada memang pelanggaran HAM berat. Dia di dalam Undang-Undang Pengadilan HAM, Undang-Undang 26 tahun 2000. Tapi sebenarnya kita tidak mau dikotomikan ya antara pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan karena sama aja keduanya pelanggaran HAM gitu. Betul pelanggaran HAM. Nah, kalau dari segi apakah pelanggaran HAM itu ringan itu disebut karena dampaknya aja. Sebenarnya tidak terlalu spesifik ke berat karena pelanggaran HAM berat itu nanti ada pelanggaran genosida, Oke. pembunuhan terhadap seperti Holocaust gitu ya? kelompok, ya, Holocaust kayak 65, Iya. 98, terus Tanjung Priok, Talang Sari, nah itu kita sebutnya sebagai pelanggaran HAM berat karena ada kelompok Betul. besar yang terbunuh. Tapi kalau pelanggaran HAM itu banyak sebenarnya kasus-kasus yang kita sebut sebagai pelanggaran HAM. Contohnya kasus apa aja nih, Bang? Karena ketika orang menyatakan pendapat lalu kemudian dia dibungkam aja itu kita sebut sebagai pelanggaran HAM. Oke. Orang nggak punya akses atas kesehatan itu disebut pelanggaran HAM. Oke. Orang nggak punya akses atas pendidikan setara karena HAM itu setara, HAM itu untuk semua karena dia universal. Iya. Tidak boleh ada perbedaan. Oke. Jadi kalau ada orang miskin yang tidak sekolah itu Bagian dari bagian dari pelanggaran. Artinya, Black, pelanggaran HAM ini luas juga, Black ya? Betul, Kita Bang. baru tahu nih dari Bang Rahmat. Ketika orang tidak mendapatkan akses pendidikan itu bagian dari pelanggaran Betul. HAM. Wah, kirain pelanggaran HAM itu ya kayak pembunuhan. Artinya mencabut hak asasi manusia, Bang ya? Iya. Oke. Karena setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya. Mengembangkan dirinya pasti dengan sekolah, dengan mendapatkan pendidikan yang layak sampai ke jenjang kuliah. Orang berhak atas kesehatan pasti dia punya akses untuk mendapatkan pengobatan di rumah sakit yang layak, misalnya dengan BPJS. Tapi kan nggak semua kadang mendapatkan itu. Nah, kategori itu kita sebut juga bagian dari pelanggaran HAM. Oke. Menarik ini. Universal Bang ya. Tapi jadi agak intermezzo sedikit ini, Bang. Dulu, Black, waktu kita kuliah, Iya Bang. kan ada itu ospek. Ospek. Iya. Nah, iya. Biasanya senior ini dalam inisiasi ataupun inaugurasi menyampaikan pasal 1, senior tak pernah salah.
Pasal 2, apabila senior salah, kembali ke pasal 1. Pasal 3, mampus kalian semua. Kata gitu kan. Nah, itu bagian dari pelanggaran HAM juga, Bang, ya? Iya, karena ada aktor dan ada korban. Oke. Kalau aktornya itu karena ini kelompok besar, dia punya kekuatan. Karena ini kan senior nih, dia kan punya kekuasaan di situ. Oke, baik. Dia juga punya kekuatan karena dia mayoritasnya teman-temannya udah lama duluan di situ. Kalau anak baru kan ya ini berapa orang temennya paling 2, 3 gitu kan. Oke. Nah, ini kan ada rasa takut bagi dia kalau melawan masih terancam. Ya ikut aja lah di ospek ya, dibully segala macam kan. Nah, Berarti berarti penguasa itu Bang dekat dengan pelanggaran-pelanggaran HAM itu lah ya. kalau misalnya kebijakannya tidak sesuai dengan undang-undang. Gitu deh, Black. Bahaya nih, Black, kalau misalnya kita pelintir-pelintir. Jangan pula penguasa dekat dengan pelanggaran HAM, bahaya. Iya. Kalau misalnya dia melakukan kebijakan yang tidak sesuai. Menyeleweng Itu lah ya. dia. Nah, Bang, di Indonesia sendiri banyak nih pasal-pasal yang mengatur Iya. tentang pelanggaran HAM. Bisa dijelaskan, Bang, pasal-pasal apa aja, terus dampaknya seperti apa? Ini sorry Bang, potong ini pasal-pasal mengenai HAM ya Bang ya. Iya. Bukan HAP. Apa itu HAM? Hak asasi binatang. Hak asasi binatang ya. Nanti ada kucing kok tikam, kena lah kita. Tapi ada juga peraturannya itu. Kemarin Nggak- itu kan iya, nggak bisa viral dicek juga. kucing. Betul. Makanya takutku Kayak gitu pula ya. hak asasi binatang pula. Tapi kita kesampingkan dulu HAP itu. Kita Betul. bahas HAM dulu. HAM Bang. dulu. Iya, bisa dijelaskan, Bang? Sebenarnya sangat lengkap ya kalau pengaturan hak asasi di Indonesia. Mulai dari Undang-Undang Dasar pasal 28A sampai G itu mengatur tentang hak asasi manusia. Dari Undang-Undang Dasar ini adalah sebagai payung hukum besarnya, maka muncul turunan-turunannya tuh. Maka ada Undang-Undang HAM, Iya. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 itu tentang hak asasi manusia. Lalu juga ada ratifikasi internasional. Karena Indonesia kan termasuk bagian dari sekup negara global yang termasuk dalam anggota PBB. Maka dia juga mengadopsi aturan-aturan internasional. Kita punya banyak sebenarnya mekanisme internasional yang sudah dimasukkan dalam hukum Indonesia. Termasuk ada undang-undang anti penyiksaan, undang-undang sipil politik, undang-undang sosial budaya, dan macam-macam lah, banyak. Ada juga Kompleks, Bang, ya. Peraturan tentang pelanggaran HAM itu kompleks di negara ini sebenarnya. Iya. Tapi tinggal lagi memang bagaimana penerapan dari undang-undang itu. Betul. Tapi jangan dijawab dulu, Bang. Kita rehat sejenak. Jangan kemana-mana. Tetap di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Universitas Mahkota Trekom Unggul menyediakan beasiswa 50% untuk tahun pertama bagi kelas pagi, sore, eksekutif, dan kelas full online. Jadi bagi kamu bisa kuliah sambil kerja. Uang kuliah sangat terjangkau dan dapat dicicil 10 kali dalam setahun. Yuk buruan daftar, kuota beasiswa terbatas. Oke sahabat Hema, balik lagi di Kedan Ngopi. Kedan ngobrol tak bertepi. Bersama Bung Rahmat sebagai koordinator Kontras Sumut. Iya. Nah, Bang Rahmat, tadi kita bahas undang-undang tentang pelanggaran HAM. Dan sangat banyak ternyata, Black, ya. Iya, kompleks Bang. Kompleks. Namun, kita ketahui penerapan dari undang-undang ini belum maksimal sepertinya, Black. Karena banyak nih, dari zaman Orde Lama, Orde Baru, bahkan zaman Reformasi, kasus Marsina, Munir, dan sebagainya. Ini belum maksimal di penerapannya. Nah, bagaimana itu, Bang, penerapan undang-undang itu? Iya, kalau kita bahas pelanggaran HAM, kita kajiannya pelanggaran HAM berat nih ya. Iya, oke. Pelanggaran HAM berat itu identik dengan masa lalu. Oke. Pelanggaran HAM berat masa lalu. Karena banyak sekali memang kasus-kasus seperti yang Abang sampaikan. Kasus 65 itu genocide yang jutaan orang hampir mati di situ. Terus kemudian kasus Talang Sari, Tanjung Priok, ratusan, bahkan kasus 98 itu bukan hanya orang yang diculik, tapi orang yang korban luka juga ada. Oke. Gitu. Nah, penyelesaiannya seperti apa kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu? Memang sampai saat ini ada banyak kasus yang tidak terungkap. Itu problemnya adalah tentu di penegakan hukum yang bermasalah. Misalnya problemnya adalah ketika mengungkap pelanggaran berat masa lalu, maka negara ini yang harus membuka itu. Problemnya adalah mampu nggak negara menokok dirinya sendiri kan? Dia berani nggak menokok kepalanya sendiri untuk membuka aibnya ke luar negeri kan? Membuka aibnya ke dunia internasional pasti berat. Saat ini kita mendorong kasus pelanggaran
kematian Munir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Kita melakukan advokasi segala macam 18 tahun sampai kemudian pada akhirnya kasus Munir ini sudah kadaluarsa dalam bulan September ini, tanggal 7 dari segi pidananya. Tapi bisa kasus ini dibuka kembali dengan mekanisme pelanggaran HAM berat. Karena nggak ada nama kadaluarsa di situ. Jadi pelanggaran HAM berat masa lalu itu bisa dibuka lagi karena dia nggak ada batas kadaluarsanya. Artinya Bang, penerapan undang-undang tentang pelanggaran HAM di Indonesia ini belum cukup maksimal Bang ya. Nah, kita ke pembahasan yang lebih fokus nih Bang. Hari ini, bahkan belakangan ini viral nih tentang terbunuhnya Brigadir J oleh seorang pimpinannya, Ferdy Sambo, yang diduga dan memang sudah diakui juga melakukan penembakan. Nah, ini bagaimana Bang melihat? Apakah pembunuhan Brigadir J ini bagian dari pelanggaran HAM? Kalau pelanggaran HAM tentu karena ada kematian orang di situ kan. Lalu kemudian juga ada proses hukum yang di awal terbukanya kasus itu juga upaya ditutup-tutupi. Itu bagian dari pelanggaran HAM karena setiap aturan itu baik dia sifatnya untuk melindungi keamanan orang, nyawa orang, itu adalah bagian dari pelindungan hak asasi manusia. Maka setiap orang mati itu sebenarnya pelanggaran HAM. Karena nyawa manusia di situ melayang. Ada hak untuk rasa aman, ada hak untuk nyawanya tidak dicabut oleh siapapun. Sesuai dengan statuta Roma juga Black ya? Iya, Bang. Karena kan pembunuhan itu bagian dari pelanggaran HAM. Gitu. Nah, apakah kasus ini bisa dibawa ke mekanisme pengadilan HAM? Itu tadi problemnya. Negara mau nggak menat kepalanya sendiri kan gitu. Nah, memang kekuatannya di Komnas HAM sebenarnya, karena dia sebagai penyelidik di dalam Undang-Undang Peradilan HAM itu. Dia sebagai yang membuka fakta-fakta pertama kali untuk kemudian nanti dibawa ke kejaksaan. Dalam kasus yang lain pun seperti itu. Misalnya kasus Munir, kita mendorong itu sebenarnya karena Komnas HAM yang punya kekuatan di situ. Betul. Terus bicara dari sudut pandang kontras nih Bang. Poin-poinnya dapat nggak ke kasusnya Ferdy Sambo ini, bahwasannya ini dapat pelanggaran HAM berat itu? Berat nih ya. Aku ngopi dulu ya. Sambil ngopi Bang, sambil ngopi Bang. Ini kebetulan kopi kita ini disponsori nih Bang, oleh 05 Coffee yang di Jalan Tanjung Mulia ya. Ini apa penting lambangnya? 1 Tanjung Mulia. Lambangnya kayak apa? Lampu kereta api. Bukan lambang partai, nomor partai. Oh, bukan Bang, bukan. 05 ini namanya. Lebih milik Ultraman rasaku daripada. Jadi memang tidak hanya 05 sahabat Emma. Kalau sahabat Emma memiliki produk-produk yang mau disponsori di tempat kami, boleh. ya hubungi aja kami. Datang atau nggak hubungi nanti kami letaklah di deskripsi Bang. Siap. Lanjut Black. Agak panas Bang memang. Mau buka rencana ini agak panas pembahasannya. Cuman vulgar kali nanti. Iya, lanjut Bang. Lanjut Bang. Ke pertanyaan tadi, apakah ini bisa nggak dibawa ke mekanisme pelanggaran HAM berat? Aku dari belajar tentang hak asasi manusia ya, belum pernah melihat adanya satu case negara dalam artiannya adalah aparatur dia membunuh anak buahnya terus dibawa ke pengadilan HAM. Memang mekanismenya adalah biasanya negara yang membunuh sipil, attacking sipilnya ada. Misalnya ada sistematis, masif, korbannya ada dan korbannya biasanya sipil. Tapi apakah ini bisa dari segi aturan? Karena ada nyawa orang di situ yang melayang, terus kemudian ada mekanisme hukum yang bermasalah, tentu balik lagi nih, ke siapa yang mau membuka kasus ini sebagai pelanggaran HAM. Nah, posisinya adalah Komnas HAM yang punya kekuatan di situ, punya kewenangan di situ. Kita bisa saja mengupayakan itu, misalnya melalui kajian-kajian yang kita buat. Dari kasus beberapa case, misalnya kasus pelanggaran, kita anggap Munir adalah korban pelanggaran HAM berat, kita masukkan kajian kita ke Komnas HAM untuk membantu itu. Tapi problemnya memang sampai saat ini belum ada itu. Di 18 tahun kasus Munir sampai TPF-nya hilang, terus kemudian juga stagnan. Nah, Bang, apalagi kasus ini baru kan. Iya, bicara pelanggaran HAM berat kan gitu. Tentunya ada pemufakatan jahat. Kita ketahui dalam kasus Ferdy Sambo ini ada hal yang baru diungkap oleh Kabareskrim, yaitu ada rapat internal, rapat kilat dikatakan oleh Kabareskrim untuk merencanakan pembunuhan dari Brigadir Joshua ini.
Nah, artinya kan pemufakatan jahat ini bagian dari proses pelanggaran HAM berat. Betul. Nah, oke, kalau di sisi terstrukturnya ada perencanaan. Benar. Tapi kita harus lihat juga ada pasal pembunuhan berencana. Ini keduanya bisa berbeda nih antara pelanggaran HAM berat dan pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana juga terstruktur karena ada perencanaan di situ, ada proses berjalan, ada sampai kepada titik pembunuhan, terus kemudian dia menghilangkan bukti. Itu juga ada terstrukturnya. Tapi balik lagi, apakah ini bisa dibawa ke sana? Itu harus ada kajian yang dalam. Nggak bisa kita mengatakan ini pelanggaran HAM berat langsung begitu aja. Karena memang di beberapa kasus yang kita anggap pelanggaran HAM berat, belakangan hari baru kita bisa masukkan opini kita gitu. Karena kajiannya harus dalam dulu. Berarti sekarang ini mesti asumsi lagi. Kita Dugaan. kalau pelanggaran HAM iya. Tapi HAM-nya belum ya, Pak? Ada proses hukum yang ditutup-tutupi di awal, rekayasa kasus, ada ternyata juga tentu kan Freddy Sambo kan jenderal, dia kan punya kekuasaan di situ. Dia pasti berupaya merekayasa kasus ini untuk harus hanya mengorbankan satu orang. Tapi kan belakangan ternyata terbongkar, bahkan sampai ke tubuh kepolisian juga ikut ini kan. Berbicara tentang pelanggaran HAM berat juga, Bang. Tentu ada hal-hal yang butuh diinvestigasi, butuh kajian gitu kan. Karena bicara dampak juga. Nah, saat ini di media telah banyak nih menggaungkan poin-poin dari kasus Freddy Sambo dan Brigadir J ini, Black. Betul. Nah, mungkin ada yang mengarah ke judi 303, ke hal-hal yang lain yang mungkin ketika memang ini disampaikan oleh Brigadir J ke publik, ini bisa berdampak panjang. Nah, ini bagian dari pembungkaman, Bang. Bagian dari pembungkaman, pembunuhan, berencana, ada hal-hal yang direkayasa sosial, ada agenda setting, itu kan bagian dari pelanggaran HAM berat. Kita lihat dulu sebenarnya motifnya apa pembunuhan si Brigadir J ini. Sampai saat ini kan belum terungkap Mas sebenarnya. Walaupun ada indikasi asumsi katanya ada pelecehan seksual, ada penutupan informasi yang dimiliki oleh Brigadir J katanya untuk membuka aib Sambo, tapi kan semuanya kan masih asumsi. Ini kan belum terbuka ke publik. Untuk melihat itu kan tentu harus ada pendalaman. Persidangan akan membuka itu tuh. Sampai saat ini kan di diskusi siapapun kita lihat misalnya di Komnas HAM, LPS katanya nggak ada membuka motif sama sekali. Jadi agak susah juga kita mendahului apakah ada seperti itu. Kita tunggu dulu prosesnya. Tapi sejauh ini melalui analisa dan kacamata kontras, apa yang dijabarkan di dalam pemberitaan nasional yang sedang viral, tentunya ada poin yang melihat, wah kalau memang begini kasusnya, ini hukuman yang pantas untuk Freddy Sambo ini apa? Karena kan ada beberapa poin ya yang bisa dilakukan. Pertama itu bisa hukuman mati, hukuman seumur hidup, ataupun 20 tahun penjara, begitu. Nah, kalau menurut Kontras, bagaimana ini? Ini pasalnya sebenarnya bisa kena 340. 340 itu pembunuhan berencana. Karena ada perencanaan di situ, ada rapat kecil yang katanya di rumah Sambo itu kan. Lalu kemudian juga dia menyuruh si Brigadir E untuk menembak dengan kekuasaan yang dimiliki karena dia jenderal, ya tentu aja ditembak sama Brigadir E kan. Dan di situ kena pasalnya 340. Ancaman maksimalnya? Bisa maksimal hukuman mati. Hukuman mati. Wah, semakin menarik ini, Black. Untung nggak setengah mati, Bang. Kok setengah mati kenapa? Aduh, capek kali, Bang. Betul. Kita tunggu aja nanti bagaimana kelanjutannya. Oke, Bang. Tapi memang semakin menarik ini sahabat EMA pembahasan kita dengan Koordinator Kontras Sumut, Bung Rahmat Muhammad. Tapi kita tahan dulu, Black. Betul. Nanti kita gali lebih banyak lagi sehingga ilmu pengetahuan kita juga bertambah. Nggak, Bang, tengok aku gini. Apa itu? Keringat. Agak ngeri, Agak berat ya. Tapi setidaknya bisa menambah ilmu kita, Black. Betul, dan juga wawasan, sahabat Bang. EMA juga. Baik sahabat EMA, jangan kemana-mana. Tetap di Kedan Ngopi. Kedan Ngobrol tak bertepi.
Kembali lagi di Kedan Ngopi, Kedan Ngobrol Tak Bertepi. Masih bersama Bang Rahmat Muhammad, Iya, Bang. SHMH, Koordinator Kontras Sumut. Luar biasa. Bang, jadi terkait dengan kasus Freddy Sambo ini, Bang. Ini kan viral nih di mana-mana, Bang. Semua masyarakat, semua elemen itu mempertanyakan. Mulai dari nggak tahu sampai yang ketahu-tahuan, kan gitu. Iya, iya. Jadi, kalau dari kacamata Kontras sendiri, Bang, harapan apa yang dapat Abang sampaikan untuk terkait kasus Freddy Sambo ini? Harapannya tentu ada perubahan ya di tubuh kepolisian, karena biasanya ketika ada seorang polisi yang melakukan tindak pidana susah untuk diproses hukumnya. Misalnya kita melakukan advokasi nih, Kontras kan selalu melakukan advokasi yang melibatkan polisi sebagai pelaku, aparat atau aparat sebagai pelaku. Kita susah menuntut pelaku tersangka ini ke meja hukum karena ada pelindungan dari institusinya. Nah, kasus ini kan akhirnya membuka itu kan, membuka tabir itu bahwa ternyata jenderal pun diproses hukumnya. Betul. Iya kan? Betul. Nah, harapannya tentu bukan hanya di kasus ini, tapi juga kasus-kasus yang kita dampingi misalnya membuka semua itu. Ada beberapa kasus yang kita dampingi misalnya, kita dampingi satu kasus nih. Saat ini proses hukumnya tidak berjalan di, kita sebut nama Polres, boleh? Boleh. Oh, Polrestabes Medan. Oke. Terus 3 tahun berjalan tapi sampai saat ini mandek. Tidak transparan ya? Tidak transparan. Nah, dengan adanya kasus ini tentu membuka harapan kita agar kasus-kasus yang lain juga terbongkar gitu. Dan misalnya ada aparatur-aparatur yang bermasalah ya diproses hukum. Artinya ada akuntabilitas, tanggung jawab institusi terhadap Transparansi. ininya. Artinya bisa kita katakan ketika kejadian ini di institusi Polri, harusnya Polri juga berbenah dan juga bisa membuat hukum ini betul-betul berjalan gitu ya? Iya. Iyalah. Ada gimana the process of law. Oke. Proses hukum yang seharusnya semua orang punya hak yang sama. Tapi kan kasus-kasus yang didampingi Kontras, teman-teman NGO, LBH dan lain sebagainya, ketika pelakunya kadang aparat susah diprosesnya. Ada namanya kalau dalam definisi kami namanya impunitas. Oke, impunitas. Impunitas itu dia pengampunan terhadap pelaku, terutama pelaku dari institusi negara, dalam hal ini ada kepolisian. Misalnya seperti itu. Ya, harapannya kasus ini bisa membuka semua itu. Nah, Bang, ini kan kasus ini tidak hanya sorotan oleh Polri saja, tapi sudah semua khalayak. Betul. Masyarakat juga heboh, bahkan di warkop-warkop membicarakan ini, Black. Nah, di mana-mana sudah booming gitu kan? Betul. Nah, artinya masyarakat juga pengen tahu nih, sejauh mana kasus ini berlangsung, bagaimana peranan Polri sendiri secara internal, Betul. terus ada Komnas HAM dan lembaga-lembaga lainnya yang Betul. ikut menyoroti kasus ini. Nah, kalau Abang melihat kasus ini, bagaimana nih pengawalan yang harus dilakukan oleh setiap stakeholder yang ada dalam kasus ini? Ya, kalau kasusnya tentu ada pengawas internal dan eksternal. Oke. Kepolisian itu punya pengawasan juga di dalam institusinya sendiri. Misalnya untuk mengawasi proses penyidikan itu ada Wasidik. Oke. Untuk pengawasan eksternal di kepolisian juga ada namanya Kompolnas. Di wilayah lain ada LPSK, ada Komnas HAM. Benar. Ada Ombudsman juga bahkan. Mereka bisa mengawasi kasus Brigadir J ini untuk secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini penting misalnya Komnas HAM untuk mendorong penyelesaian kasus ini secara setransparan mungkin. Nah, sejauh ini peranan Komnas HAM bagaimana Abang melihatnya? Sudah optimalkah Iya. atau tidak kan? Bisa aja? Sepanjang kami advokasi bareng ya, misalnya kita minta permohonan ke Komnas HAM, suratnya sekarang 3 bulan atau 5 bulan baru nyampe. Loh, begitu? Iya. Oh, ini terbuka juga ini ya. Artinya tidak maksimal ya? Ya, itu tadi kita berharap pada lembaga negara yang kita katakan ini independen untuk membuka kasus-kasus pelanggaran HAM, tapi ya ternyata melempem, ya, ternyata tidak ada taringnya, cakarnya bahkan mungkin segi nggak nyampe. Oke. Manjat pohonnya Kalau susah. pandangan koordinator Kontras Sumut, Iya, Bang. Komnas HAM ini tidak punya taring, begitu Bang? Tidak, cakarnya tidak sesuai dengan kemampuannya gitu. Iya, katakanlah ada kita kan selalu mendorong kasus Munir sebagai pelanggaran HAM. Iya. Baik. Sampai saat ini kan Stagnan katanya ya, Bang, ya? masih dikaji. Bahkan dari dulu kan sudah ada Iya. hasil kajiannya, TPF-nya hilang, seharusnya kan Komnas HAM bisa meminta itu misalnya. Tapi sampai saat ini
ketika kita meminta Komnas HAM untuk mendorong kasus ini kembali sebagai pelanggaran HAM berat, ya, mentok, Tidak greget ya. tidak greget. Artinya perlu dikembalikan ke hitahnya nih, Komnas HAM ini ya kan? Ke hitah. Artinya Kayak Komnas HAM ini harus benar-benar menjalankan tupoksinya, gitu, Betul. gitu bang ya? Secara maksimal lah bang. Iya, gitu. ya karena tentu kan ada undang-undang HAM, Iya, tentu iya. ada undang-undang pengadilan HAM. Tupoksinya adalah untuk mengkaji, membuat penelitian soal pelanggaran HAM. Oke, baik. Nah, untuk kontras sendiri bang, apa nih hal-hal yang mungkin dilakukan dalam hal-hal taktis ataupun strategis dalam proses pengawalan kasus Ferdy Sambo ini? Tentu dorongan kita adalah ada reformasi yang maksimal. Reformasi. Kepolisian. Oke. Karena dorongan kita dari dulu memang seperti itu. Ada perubahan kebijakan di tubuh kepolisian, ada perubahan tradisi-tradisi yang kita anggap itu membuat citra polisi buruk. Sesungguhnya kan kerja Kontras sebenarnya juga mendorong kepolisian untuk memperbaiki dirinya kan. Oke. Ada reformasi yang bagus di tubuh kepolisian, penegakan hukum berjalan dan sebagainya. Sebenarnya kita mendorong itu di kasus ini. Jadi bukan hanya kasusnya yang terbongkar, tapi juga ada perubahan kepolisian secara maksimal dalam mengayomi, melindungi, menegakkan hukum di masyarakat. Kembali ke tupoksi yang seharusnya dijalankan begitu bang ya? Mudah-mudahan harapan kita semua yang ada di sini maupun yang di rumah, sahabat Ehma sekalian, mudah-mudahan bisa apalah bang, seterang-terangnya lah. Benar, artinya kasus ini bisa terbuka dan semua kita bisa melihat bagaimana perjalanan kasus ini dengan baik. Betul. Dan tentunya semua yang stakeholder yang ada bisa memanfaatkan dan memaksimalkan kinerjanya, begitu. Betul, Begitu betul, Bang Rahmat ya. Iya. Baik Bang Rahmat. Wah, tambah ilmu aku ini Black. Betul bang. Dan aku pikir sahabat Emma juga tambah ilmunya. Betul. Puasa Karena bang. Kalau bicara puas, bukan alat pemuas juga Bang Rahmat ini. Tapi setidaknya kita menambah ilmu, menambah wawasan. Iya. Kan begitu Bang Rahmat. Siap. Sehingga sahabat MH juga bisa melihat kasus ini secara terang benderang, menambah wawasannya, dan bisa melihat bagaimana sih sebenarnya kepastian hukum di negeri ini. Betul. Tapi, kepastian hukum. betul itu Bang. Tapi terima kasih Bang Rahmat, mohon maaf karena Iya, waktu Bang. kita juga Terima kasih, sangat singkat. Tapi harapan kami memang ketika ada hal-hal yang seperti ini Bang Rahmat mau lagi datang ke sini. Iya. Karena banyak nih ilmu Bang Rahmat ini. Betul bang, berbagi itu Kapan? indah. Nanti akan kita kabari Bang. Siap. Kapan waktu? Terima kasih Bang Rahmat. Baik bang, buat sahabat Ehma sekalian, jangan lupa tetap, aku ingetin lagi nih bang, Siap. Bang Rahmat juga, buat sahabat Ehma sekalian, jangan lupa like, subscribe, komen, share, nanti follow juga Instagram kita di mediaheadline.news 05 Coffee, nanti aku letaklah di deskripsi semua. Bang. Siap. Baik sahabat MH, terima kasih banyak. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Medan TV Mengabarkan mengabarkan dan mencerdaskan.